warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Rizam dengan NIM 230810611 dari kelas 3 TL3A, TL4A. Di sini saya akan bikin video tentang tugas statistika untuk tugas ujian akhir semester genap. Dari hal ini dari soal ini nanti kita akan masukkan ke SPSS dan mengerjakan manual. Apakah dari pengerjaan dua itu apakah mempunyai kesamaan ataupun bisa dibuktikan dengan aplikasi SPSS. Jadi soal nomor pertama adalah seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casing. Dari masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat, pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casing adalah sebagai berikut. Ini datanya. Dari data tersebut, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Dari data di sini, jika ingin menggampangkan kita untuk masukkan ke aplikasi SPS, saya prefer untuk masukkan ke data Excel dulu. Jadi nantinya kita menyalinnya gampang. Ini merupakan data-data dari soal nomor 1. Keterangan nomor 1 adalah pupuk kompos, nomor 2 adalah nomor 1 adalah pupuk kandang, nomor 2 pupuk kompos, dan nomor 3 pupuk casing. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS. Baik, teman-teman, kita sudah masuk ke aplikasi SPSS. Dari data yang tadi sudah dimasukkan ke dalam Excel, kita blok. Kemudian kita masukkan ke aplikasi SPSS. Kita salin aja, kita tempel. Ya, dalam aplikasi SPSS ini variabelnya masih tertera var 001 dan var 002. Jadi di sini kita akan mengganti namanya menjadi ini. Klik bawahnya nama ini. Kita hapus. Kita ganti namanya dengan pupuk. Dan di bawahnya kita ganti dengan tinggi. Nah, kemudian dari ini kan kita punya tiga variabel atau 3 value. Jadi kita masukkan 3 jenis maksud saya. Pertama adalah satu pupuk. Bentar saya cek lagi biar enggak. Satu pupuk kandang, kita masukkan nomor 1 pupuk kandang. Kita add. Nomor 2 pupuk kompos. Dan kita add lagi. Dan nomor 3 adalah pupuk gasis. Kita add. Dan kita klik OK. Kemudian dari ini kita beri label. Pertama adalah jenis pupuk. Kemudian nomor ini adalah kita beri tanaman tomat. Tanaman tomat. Nah, kemudian jika dilihat dari data yang kita ini kan masih di belakang ada 2. Kita ganti desimalnya menjadi 0 aja biar menggampangkan kita. Nah, tuh. Jadi pupuk kandang juga jika ANOVA kita yaitu analisnya kita taruh di yaitu analisis, deskriptif, statistik, dan explore. Nah, kemudian jika kita melihat soal kemudian untuk step selanjutnya adalah kita akan melakukan uji distribusi normal. Pertama kita klik Analyze, kemudian deskriptif statis, kita klik Explore, kemudian
jenis pupuk ini kita masuk ke faktor, terus tanaman tomat kita masukkan ke dependent list. Oke, kita selanjutnya kita klik plots, kemudian kita cek centang normality plots with test, kita klik continue, terus kita oke. Nah, setelah ditunggu, data pun muncul. Ini merupakan data dari nah ini text normality. Agar menggambarkan dari data ini saya pindahkan ke Word yang hasil dari saya. Nah, setelah kita mendapatkan data tersebut, jika dilihat dari data, kita mendapatkan signifikan adalah 0,113, kemudian adalah 0,2 dan provokasi adalah 0,2, sebesar 0,2. Dari keterangan tersebut, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikan lebih kecil dari batas 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian jika dilihat dari data ini, kita bisa disimpulkan bahwa pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk gasing mempunyai data yang berdistribusi normal. Oke, untuk pengujian ANOVA kita akan selanjutnya akan melakukan uji homogenitas. Kita kembali lagi masuk ke aplikasi SPSS. Untuk mengujikan uji homogenitas, kita akan klik analyze. Kemudian Itu jenis bukunya. Compare. Oke, baik, selanjutnya kita akan sebelum kita maaf. Oke, selanjutnya sebelum kita mengajukan uji ANOVA, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Untuk melakukan uji homogenitas, kita klik analyze. Terus kita klik compare mean. Terus kita klik one way ANOVA. Kemudian jenis pupuk kita taruh ke faktor. Kemudian tanaman tomat kita masukkan ke dependent list. Terus kita klik pause. Kemudian kita centang yang bagian Tuki. Terus continue. Kemudian option kita klik ke homogen. Kita continue. Ini kita oke dan kita tunggu. Oke, setelah beberapa saat muncul. Nah, dari data ini ya kita muncul dari nih. Kemudian data ini saya sudah masukkan ke hasil. Nah, kemudian jika melihat dari hasil data tersebut, keterangannya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut homogen. Kemudian jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak homogen. Jika dilihat dari data tersebut, nilai signifikan ini malah 0,06, terus ada 0,008, 0,08, dan 0,6. Jika bisa disimpulkan, maka dari data tersebut, maka nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Kemudian selanjutnya kita melakukan uji ANOVA. Dari pengujian ANOVA kita tidak memerlukan dengan data tersebut homogen atau tidak homogen, tapi kita lebih ke data tersebut berdistribusikan normal. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Oke, untuk melakukan ujian ANOVA, kita akan klik analis lagi, kemudian kita ke compare mean, kemudian kita kembali ke one way ANOVA.
Ini masih tetap jenis pupuk tetap di faktor, kemudian dependensi tetap tanaman tomat. Kemudian kita klik option, bagiannya kita di uncentang, kemudian kita centang bagian deskriptif dan tunggu hasilnya. Oke, setelah muncul, sama aja kita dari data ini saya masukkan ke output dari hasilnya, kita masukkan ke sini, kita masukkan buat. Nah, kemudian jika dilihat dari rata-rata dari pupuk kandang, pupuk kompos dan pupuk casing, itu dari didapatkan pupuk kandang mendapatkan 48,8, pupuk kompos ada 45,8, pupuk casing dan ada 46,05. Kemudian jika dibandingkan dengan hasil yang telah saya kerjakan secara manual, nah didapatkan hasil yang sama 48,8, ini ada 45,8, kemudian ada pupuk casing ada 46,5, 5 ini 5 ya. Kemudian jika dilihat dari standar deviasi, pupuk kandang di sini mendapatkan hasil 5,578, 43112, kemudian pupuk casing ada 3284. Jadi jika dilihat dari kita compare dari hasil yang telah saya kerjakan, pupuk kandang mendapatkan 5,578. Jika di sini saya terkira 31,1,5. Jadi dari pupuk kandang 5,578 ini jika dipangkatkan maka mendapatkan hasil 31,115. Dan kita selanjutnya ngecek ke ANOVA. Kemudian dari ANOVA kita dilihat dari mean square. Ini kita mendapatkan F hitung adalah 2,748. Dari mana 2,748 tersebut? Kita jadi between group ini dibagi within group dan hasilnya 2,478. Jika dibandingkan dengan apa yang telah saya kerjakan, nah nih apa yang saya sebutkan ada kesamaan dari data tersebut 2,478. Kemudian F tabel dari F tabel ini kita dilihat dari between group ini 2 dan 57. Kemudian dari ini kita melihat dari tabel kan 2 sama 57. Jadi pembilangnya 2, terus penyebutnya 57. Jika tidak dari 57 kan di sini tidak ada. Nah, enggak ada. Mungkin kita ngambilnya dari terdekat dari 57. Di sini ada 55. Jadi 55 tersebut didapatkan grafik mengatakan di sini ada 3,17. Jadi F tabel dari cek ANOVA tersebut adalah 3,17. Kemudian bisa dapat saya simpulkan dari data tersebut adalah daerah kritis H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Karena F hitung di sini adalah F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Jadi KF dan 3 variasi pupuk tersebut sama terhadap tinggi tanaman tomat. Dasar pengambilan dari keputusan dengan SPSS ANOVA yaitu pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau pupuk A, pupuk B, dan pupuk C ataupun pupuk casing tidak memberikan hasil yang sama baik. Kemudian jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau pupuk A, pupuk B, dan pupuk C memberikan hasil yang sama baik. Karena nilai signifikan terus lebih besar dari 0,05 yaitu 0,073 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi keevidensi 3 variasi pupuk tersebut sama terhadap tinggi tanaman tomat. Kemudian jika dilihat dari pengerjaan saya secara manual pun, maka H0 diterima. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2. Model mengatakan adalah berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keevidensian pupuk kandang dan pupuk casing saja,
terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Jadi pertanyaannya adalah kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Oke, dari sini kita melakukan metode mengerjakan manual. Nih, diperoleh adalah untuk hipotesis rata-rata dari dua populasi tersebut diperoleh H0 diterima. Jadi kesimpulan H0 diterima adalah sebagai berikut. Kemudian jika kita mengecek dari SPSS apakah data tersebut di sini secara manual apakah sama terhadap misal kita pengerjaan di aplikasi SPSS. Untuk memudahkan pengerjaan dari data pupuk kandang dan pupuk casing, saya telah masukkan ke Excel dulu. Untuk satu adalah pupuk kandang, yang untuk pupuk casing. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita tunggu sebentar. Kemudian data tersebut kita blok. Kita blok semua. Kemudian kita salin. Kita tempel ke aplikasi SPSS. Nah, dan dari ini kan kita masih ada var 001 dan var 00 sekian. Kita ganti dulu namanya. Kita ganti namanya pertama ini. Kita ganti menjadi pupuk. Ini tinggi. Kemudian label kita ketik jenis tanaman. Jenis pupuk. Maaf. Saya mau ini typo sebentar typo dikit. Nah, ini kita tulis tanaman tomat. Dan filenya kita masukin satu tadi pupuk kandang, add 2 pupuk casing. Oke. Oh, ini karena di sini kan masih di belakang koma ada 2 angka, kita desimal ini kita jadiin 0 aja. Nah, kemudian oke, untuk kita uji dua populasi, kita klik analyze, kita ini components, kemudian ke independen, dan jenis pupuk kita masukkan ke sini, kemudian tanaman tomat kita masukkan ke sini. Nah, bagian pupuk klik define group 1 to 1, 2 klik continue, kita oke, dan kita tunggu hasilnya. Oke, setelah datanya muncul, data tersebut sama aja saya akan masukkan ke worksheet ataupun hasil biar memudahkan saya. Nah, jika dilihat dari hasil tersebut adalah pupuk kandang jumlahnya 20 dan pupuk casing ada 20, kemudian rata-ratanya pupuk kandang ada 48,8, kemudian
bubuk casing ada 46,05. Jika tidak dari dan standar deviasinya ada 5,578 dan yang casing ada 3,284. Ini kalau misal melihat hasil ini bisa melihat dari soal nomor 1. Kemudian dari nomor 2 ini kita fokusnya ke Sikju Thailand. Kemudian dari dasar pengambilan. Sebentar, sebelumnya itu dari sini kan dilihat hasilnya adalah 0,065, kemudian 0,067. Terus dasar pengambilan keputusan dengan SPSS, uji rata-rata dua posisi J2P, yaitu pertama adalah jika nilai Sikju Thailand lebih kecil daripada 0,05 atau 0,0 lebih besar, maka H0 ditolak, ataupun pupuk kandang dan pupuk casing terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tinggi tanaman tomat. Kemudian jika nilai signifikan to Thailand lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, ataupun pupuk kandang dan pupuk casing tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tinggi tanaman tomat. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil adalah karena nilai sig to Thailand lebih besar dari 0,05, yaitu 0,05 dan 0,67 ini lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima. Jadi pupuk kandang dan pupuk casing tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tinggi tanaman tomat. Jika dilihat dari hasil atau kerjaan saya secara manual, terdapat kesamaan bahwa H0 diterima, maka pupuk kandang dan pupuk casing memiliki keaktifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Tuh. Kemudian selanjutnya kita akan mengajarkan soal nomor 3. Nih. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 3. Semoga teman-teman tidak membosan mendengarkan suara saya. Dari nomor 3 kita bisa kerjakan soalnya adalah seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja X dan kepuasan kerja disebutkan dengan Y, pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Dari hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Ini merupakan data dari angket tersebut adalah motivasi kerja dan kepuasan kerja. Kemudian dari nomor 3 ini kita akan mencari, pertama adalah menentukan persamaan regresinya, kedua adalah tentukan koefisien korelasinya, kemudian tentukan koefisien determinasinya. Dari nomor 3 ini saya sudah mengerjakan secara manual. Kemudian di sini apakah secara manual ini apakah nantinya dari pengerjaan di SPSS apakah nanti ada kesamaan ataupun korelasinya nanti kita buktikan bareng-bareng. Jika dilihat dari pengerjaan manual, dari persamaan regresinya adalah nilai di topik kita menjadi topik adalah A plus BX. A tersebut adalah 140,72 dan BX adalah minus 0,162. Jadi A plus BX adalah 148,72 minus 0,162 ini 2 ya, X gitu. Kemudian kita langsung saja ke aplikasi. Untuk menggampangkan kita untuk memasukkan data ke aplikasi SPSS, maka dari data ini kita masukkan ke Excel dulu, nantinya kita menyalin itu lebih gampang nih. Dari data motivasi dan kepuasan. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPS. Ya, kita tunggu. Terus, oke, kita sudah masuk. Data tadi kita salin dan masukkan ke SPS. Kita blok aja. Ctrl+C dan kita masukkan. Nah,
Ya, kita cek seperti religi apakah sudah sesuai. Nah, dah. Oke, tapi dari ini kan masih ada masih penggunaan var 001 dan var 002. Jadi kita akan menggantikan nama tersebut. Oke, namanya kita ganti hmm, menjadi motivasi. Klik motivasi. Dan di sini kita masukkan kepuasan. Nah, dengan ini kan desimalnya masih dua, kayak nomor satu nomor dua kita eh, jadiin ke nol aja, betul yang bawahnya. Nah, kemudian label kita yang motivasi kita beri label X, dan kemudian puasan kita label Y. Oke. Nah, ini jadi. Oke, karena kita yang pertama kita akan disuruh menentukan bersama regresinya, bagaimana cara mencarinya di aplikasi SPS. Pertama kita klik analyze, kemudian kita klik application, kemudian kita klik linear, kemudian motivasi ini kita masuk ke independen, kemudian yang kepuasan kita masuk ke dependen, terus kita klik OK, tunggu sebentar. Nah, ini udah muncul beberapa data tabel dari hasil tadi. Tapi yang kita butuhkan adalah ke tabel tersebut, tabel coefficient. Dari tabel tersebut saya sudah masukkan ke Word sama seperti yang tadi, seperti yang sama 1 atau nomor 2, untuk menggampangkan saya penjelasan. Oke. Oke. Oke, untuk dari tabel koefisien bisa dilihat dari nilai X dan nilai A itu adalah nilai X adalah 45,0,81. Kemudian maaf. Ini ganti yuk. Oke, jika dilihat dari tabel ini kan saya sudah masukkan ke Word. Kemudian dari ini kan bisa dilihat dari X itu mendapatkan nilai 140,722. Kemudian dari Y mendapatkan minus 162. Kemudian kesimpulan dari ini adalah Y topi sama dengan A plus DX. Dari data tersebut jika nilai A adalah 140,722 dan nilai B adalah minus 0,162, sehingga dapat ditulis bersama regresinya yaitu 140,722 di minus 0,162 X ini. Oke, kalau kita bandingkan dengan pengerjaan secara manual, artinya penyamaan. Ini sebenarnya ada 140,72 dan ini minus 0,162, jadi Y topi adalah A plus BX dengan 140,72 dikurangi bukan minus 0,162 X. Oke. Selanjutnya kita akan mencari koefisien, tentukan koefisien korelasinya. Untuk menentukan tentuan koefisien korelasinya, kita kembali lagi buka aplikasi SPSS. Oke, kemudian untuk mencari koefisien korelasi kita akan klik analyze, kemudian kita klik correlate, kita klik yang gas. Yang keduanya ini kita masukkan. Oke, terus kita klik OK. Ini akan masuk nih korelasi. Sama kita akan masukkan ke Word aja. Saya sudah masukkan ke Word agar menggampangkan untuk menjelaskan. Nah, ke Word. Nah, ini dia. Jika dilihat dari data tersebut atau tabel ini, dilihat maka korelasinya itu
sama adalah 0,86 yang kebiasaan, kemudian yang motivasi kerja juga dapat 0,086. Jadi kesimpulannya koefisien korelasi dilambangkan dengan R ataupun eh, dilambangkan dengan R, maka diketahui nilai korelasinya adalah R sama dengan minus 0,086. Jadi motivasi kerja hanya tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan hanya mempengaruhi secara berlawanan arah sang sedikit. Oke, jika dilihat dari pengerjaan secara manual, apakah ada kesamaan? Nih, kemudian dari pengerjaan secara manual adalah koefisien korelasinya jika dilihat memang 0,08, maka ada kesamaan antara pengerjaan antara ACOC sama pengerjaan secara manual. Jadi variabel X motivasi kerja hampir tidak berpengaruh terhadap Y. Itu pun kepuasan kerja hanya mempengaruhi secara berlawanan arah sangat sedikit. Oke, kemudian kita akan membahas selanjutnya kita akan membahas determinan C untuk menentukan koefisien determinasinya. Karena kita akan masuk ke aplikasi SPSS. Oke, ini kita close saja. Oke, selanjutnya kita klik Oke, selanjutnya kita klik Analyze, kemudian kita masuk ke Regression, kemudian kita klik yang bagian lainnya. Nah, ini kita bahas ya di independen, kemudian independen di motivasi di independen. Ini juga udah, oke, kita klik oke. Nah, di sini ada beberapa data ya. Nah, tapi untuk yang digunakan untuk ini adalah di data model summary sama aja kita sudah masukkan ke Word output dari nih. Nah, nih. Bisa dilihat dari data tersebut adalah ada 0,007. Jadi koefisien determinasi merupakan nilai dari koefisien dikuadratkan atau R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 0,007 atau jika dijadikan presentasi maka menjadi R kuadrat. R biasa kan tadi kan dijelaskan 0,086 kemudian dikuadratkan menjadi 0,07. Jadi motivasi kerja hanya berpengaruh sebesar 0,07 terhadap kepuasan kerja dan sisanya hanya 99,3% dibantu oleh faktor lain. Kemudian jika dilihat dari pengerjaan secara mandiri, apakah ada kesamaan? Ketika dilihat mandiri adalah diketahui R sama 0,086, jadi kuadrat menjadi minus 0,08. Ini tadi R minus 0,086, ya maaf. Terus R kuadrat minus 0,086 dikali 2 sehingga menghasilkan 0,074. Kemudian jika dipersenankan adalah 0,074. Jadi variabel X motivasi kerja hanya berubah sebesar 0,74 atau 0,7 kepuasan kerja dan sisanya adalah 99,26. Ini jika lebih teliti lagi diperoleh faktor lain. Oke, jadi kita sudah melakukan 3 soal secara runtut. Kemudian terima kasih kepada Ibu Emi Siswana selaku dosen pengampu statistika lingkungan. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kemudian kekurangan dalam pengambilan video ataupun entah dari videonya kurang ataupun dari penjelasan saya sendiri agak belepotan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.